Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Selamat datang kembali dalam program Renungan Pagi Spiritual Life. Perenungan kita pagi ini akan terambil dari Keluaran pasal 16 ayat 27 sampai 30. Dan judul renungan kita pagi ini adalah cukup. Demikian firman Tuhan. Tetapi pada hari ketujuh ada dari bangsa itu yang keluar untuk memungutnya, dan mereka tidak menemukannya. Sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, "Berapa lama lagi kamu menolak untuk mengikuti segala perintahku dan hukumku? Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6 Ia memberikan roti untuk 2 hari kepadamu. Tinggallah di tempatmu masing-masing, seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ketujuh itu. Lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari ketujuh." Saudara yang terkasih, dalam ayat-ayat yang baru saja kita baca ini diceritakan bahwa meskipun Tuhan sudah memberikan perintah supaya bangsa Israel tidak mengumpulkan mana pada hari ketujuh atau disebut hari Sabat, namun ternyata ada beberapa orang yang tetap keluar rumah untuk mencari mana itu, dan ternyata mereka tidak mendapatkan apa-apa. Kemudian Tuhan menegur mereka karena tidak menaati perintahnya, padahal Dia sudah memberikan cukup makanan pada hari ke-6 supaya mereka tidak perlu bekerja lagi di hari Sabat. Perintah ini ditegaskan kembali bahwa hari ketujuh itu adalah hari yang dikhususkan untuk Tuhan. Maka bangsa Israel pun akhirnya beristirahat pada hari ketujuh. Nah saudara, tindakan dari beberapa orang Israel yang tetap mencari mana pada hari ketujuh ini menunjukkan bahwa seringkali manusia sulit untuk merasa cukup. Ketamakan mendorong mereka untuk melanggar perintah Tuhan. Namun hasilnya seperti yang kita lihat, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Mereka tidak menemukan mana di mana-mana. Nah, melalui peristiwa ini Tuhan ingin memberikan pelajaran kepada mereka bahwa ketamakan itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Tuhan sedang mendidik bangsa Israel untuk percaya bahwa apa yang Dia berikan itu sudah cukup dan mereka tidak perlu mencari lebih dari apa yang sudah Tuhan sediakan. Prinsip kecukupan ini bukan hanya berbicara tentang ketersediaan makanan secara jasmani, tetapi juga rohani, di mana mereka harus belajar bersandar kepada penyediaan Tuhan setiap hari. Saudara yang terkasih, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, ketamakan juga merupakan godaan yang seringkali membuat kita jatuh dalam dosa. Misalnya ketamakan dalam bentuk harta, kedudukan, ataupun kekuasaan. Nah, firman Tuhan mengajarkan bahwa kita dipanggil untuk hidup dalam rasa syukur dan merasa cukup atas pemeliharaan Tuhan setiap hari. Oleh sebab itu saudara, mari kita melatih diri untuk bersyukur, membatasi keinginan yang berlebihan, dan juga percaya bahwa Tuhan sudah mencukupkan kebutuhan kita setiap hari. Saudara, mari kita berdiam sejenak, menenangkan batin kita dan mengambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Apakah saudara benar-benar percaya bahwa Tuhan sudah mencukupkan kebutuhan saudara setiap hari? Atau saudara masih sering merasa kurang dan terus-menerus mencari lebih? Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Kiranya di dalam anugerah-Nya kita dapat merasakan penyediaan Tuhan yang cukup setiap hari. Dan kiranya Roh Kudus membimbing kita untuk selalu bersyukur dan dapat merasa cukup dengan berkat yang sudah Tuhan berikan. Saudara, ingatlah bahwa orang yang belajar merasa cukup akan lebih damai daripada orang yang memiliki segalanya tetapi tidak pernah puas. Demikian renungan kita hari ini. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan sudah menolong kami dalam istirahat malam, dan pagi hari ini kami boleh memulai satu hari yang baru lagi. Tuhan, kami juga bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kami bahwa kami harus belajar untuk merasa cukup dengan berkat yang sudah Tuhan berikan setiap hari. Ampuni kami Tuhan jika mungkin selama ini kami selalu merasa kurang, kurang, dan kurang. Ajar kami untuk belajar bersyukur, mempercayai Tuhan setiap hari bahwa Engkau akan menjamin kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan seluruh hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, demikian renungan kita hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.